Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita ambil saat hening untuk memasuki ibadah, secara khusus memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus. Mengambil waktu hening sejenak. Waktu hening cukup. Mari Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah kita selenggarakan dengan pengakuan di dalam hati kita masing-masing bahwa pertolongan kita itu datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus yang digantung di kayu salib. Dengan darahnya yang mengucur, kita melihat karya penyelamatannya. Mari kita mengingat kembali Tuhan Yesus yang disalib dengan Kidung Jemaat nomor 170, bait 1 dan bait yang ketiga, kepala yang berdarah. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan dituntun dalam ibadah ini dengan pembacaan Alkitab Lukas 22 ayat 19 dan 20 yang mengatakan demikian. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku.
yang ditumpahkan bagi kamu. Tuhan Yesus telah menyerahkan tubuhnya yang dilambangkan roti menjadi sumber makanan bagi manusia. Demikian pula membiarkan darahnya mengalir yang dilambangkan dengan anggur sebagai sumber minuman. Demikianlah Tuhan Yesus menjadi sumber kehidupan bagi orang percaya. Bersyukurlah setiap orang yang mempercayai karya Tuhan Yesus yang memberi keselamatan bagi dirinya. Kita naikkan hidung kesukaan, kami puji dengan riang karena Tuhan Yesus menjadi sumber kehidupan. Hitung nomor 3, bait 1 dan bait yang keempat. Kita berdoa, naikkan syukur kasih kemurahan-Nya selasa selalu kita rasakan. Kami bersyukur karena Tuhan memberikan kesehatan bagi kami, sehingga hari ini, hari yang baru pemberian Tuhan, kami boleh mengadakan ibadah di rumah kami masing-masing. Menjadi kekuatan bagi kami karena Engkau menerima apapun ibadah yang kami selenggarakan. Dalam situasi kondisi yang khusus, kami yakini Tuhan memberkati. Lebih-lebih ya Tuhan, pagi hari ini kami memperingati kematian Tuhan Yesus, memberikan jaminan bagi kami semua untuk menikmati pengampunan dosa. Kiranya Tuhan berkati apa yang kami lakukan pagi hari ini. Lebih-lebih kami akan mengadakan perjamuan kudus secara khusus karena situasi dan kondisi pandemi corona yang dirasakan oleh bangsa kami, juga bangsa-bangsa lain. Terimalah ya Tuhan apa yang kami lakukan dalam ibadah ini menjadi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, secara khusus kita akan mengadakan perjamuan kudus. Namun sebelum kita menerima perjamuan kudus, kita akan menguji diri kita masing-masing, atau sering kita sebut dengan pendadaran. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pengujian diri demikian yang kita lakukan dengan pertanyaan-pertanyaan yang kita jawab dalam hati kita masing-masing. 1.
apakah kita masing-masing menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa, dan dengan kekuatan serta usaha sendiri tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut, sehingga membutuhkan juru selamat yang berkuasa melepaskannya? Yang kedua, apakah kita masing-masing bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus? Yang ketiga, apakah kita masing-masing bertekad dengan sungguh-sungguh menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman-Nya? Yang terakhir, apakah kita masing-masing bertekad senantiasa menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Roti yang dipecah-pecah ini adalah lambang Tuhan Yesus Kristus sebagai simbol menjadi makanan bagi kehidupan kita. Mari kita makan bersama-sama. Amin. Bapak Ibu sekalian, mari kita minum anggur sebagai simbol darah Tuhan Yesus Kristus yang menjadi minuman bagi kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kesukacitaan kami semakin mudah karena Tuhan memberi jamuan kami. Biarlah pengakuan iman kami selalu menyatakan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami akan mendengar firman-Mu menjadi sempurna apa yang kami terima pada pagi hari ini. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan diambil dari kitab Markus pasal 15 ayat yang ke-38. Demikian firman Tuhan. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia kita semua yang setia mendengar firman-Nya, lebih-lebih menyatakan dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Amin. Sekat di hadapan Allah. Demikian firman Tuhan pada kesempatan ini dalam rangka memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini gereja memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus. Kematian di atas kayu salib, kematian yang hina pada zamannya, kematian yang diperuntukkan secara khusus bagi para durjana, pembunuh, penjahat kelas kakap. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kematiannya pun disandingkan dengan para penjahat, jadi lengkaplah apa yang ditanggung oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kematiannya, Tuhan Yesus Kristus disesak, dihina, dikhianati oleh murid-muridnya. Apa yang ditanggung oleh Tuhan Yesus Kristus bukan karena ia tidak mengetahuinya
atau karena korban persekongkolan permainan politik tingkat tinggi para pemimpin agama ketika itu dengan para penguasa boneka pemerintahan Romawi di tanah Yudea. Tidak. Tetapi Tuhan Yesus menyadari bahwa jalan yang harus ditempuhnya melewati cawan kesengsaraan menuju pada kematian. Dengan jelas dalam doanya di Taman Getsemani sebelum ditangkap menyatakannya demikian, Markus 14 ayat 35. Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah zaman ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, isi doa Tuhan Yesus jelas menampakkan misi karyanya demi keselamatan manusia. Tuhan Yesus secara konsisten memegang mandat yang mengutusnya, yaitu Allah Bapa harus menerima cawan kesengsaraan menuju kematian. Sehingga Tuhan Yesus tidak menggunakan hak untuk meminta pasukan malaikat untuk membelanya. Matius 26 ayat 53. Bapak Ibu Saudara, peristiwa yang sangat unik bersama dengan kematiannya seperti nas kita adalah terbelahnya tabir bait suci. Saya akan ulang membacakannya. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Markus 15 ayat 38. Apa maknanya? Kita tahu bahwa ruangan bait suci terbagi beberapa ruangan dengan dibatasi tabir. Secara dasar Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pembagian ruangan hendak menyatakan pemisahan ruang di mana Allah dianggap bersemayam, di ruang Maha Kudus, dan ruang di mana umat berada. Tabir atau tirai tersebut menurut Yosefus, sejarawan Yahudi yang hidup pada abad pertama, memiliki ketebalan 10 cm. Ketika 4 sisi tabir ditarik oleh 4 kuda secara bersamaan, tidak akan merobek tirai tersebut. Poinnya Bapak Ibu adalah bahwa tabir itu sangat kuat. Tabir pembatas ruang Maha Kudus tersebut sangat kuat. Tetapi ketika tabir yang kuat itu akhirnya robek, terbelah menjadi dua bersamaan dengan kematian Tuhan Yesus Kristus, kita semestinya harus mengatakan lebih dari sekedar wow, kekuatan dari kematian Tuhan Yesus. Lebih dari itu Bapak Ibu, terbelahnya tabir menjadi dua, tanda bahwa tidak ada lagi sekat di hadapan Allah bagi umat manusia. Tidak perlu ada imam besar yang setiap tahun mempersembahkan korban perdamaian. Tuhan Yesus Kristus telah menjadi pendamai bagi umat manusia yang berdosa. Tinggal manusia mempercayakan hidupnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Secara tidak sadar dalam realitas di tengah-tengah kehidupan manusia, Bapak Ibu, terasa ada batas-batas. Tabir, tirai-tirai yang secara samar menghalangi kita untuk melakukan kebaikan. Wujud tirai atau tabir bisa agama atau kepercayaan, kelas ekonomi sosial, dan seterusnya. Pada peringatan kematian Tuhan Yesus Kristus, kita diingatkan agar hidup kita bisa menyampaikan bahwa kita bisa melakukan kebaikan melintasi batas-batas yang dibuat oleh manusia. Pada saat ini Bapak Ibu, kita disadarkan dengan adanya COVID-19 membuka ruang batin kita. Ternyata kita harus menghilangkan ego kita dalam rangka ikut ambil bagian untuk mengatasinya. Kita tidak boleh bepergian dengan sembarangan. Kita tidak boleh bersentuhan dengan sembarangan, bahkan berjabat tangan sebagai tanda persahabatan pun saat sekarang ini tidak boleh. Bahkan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang beriman kita pun juga harus membuka sekat-sekat yang ada, sebagaimana Allah telah menghilangkan sekat bagi kita untuk menghampiri tahtanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus itu. Kita harus menghilangkan ego kita.
Kita harus bersabar ketika saat ini kita belum bisa beribadah di gereja dan berkegiatan yang lainnya. Lebih-lebih masa sekarang ini adalah masa di mana orang-orang Kristen gereja melihat karya Tuhan. Dan kita belum bisa berkegiatan di kelompok pemahaman Alkitab, memperingati saudara-saudara kita yang dipanggil oleh Tuhan mengadakan pesta dan seterusnya. Tapi itu yang dikasih oleh Tuhan, itu semua harus kita terima dengan penuh syukur dan sukacita. Karena kita tidak akan menempatkan ego kita menjadi yang harus kita penuhi. Tidak. Lihatlah bagaimana Tuhan Yesus Kristus dalam kematiannya menjadikan tabir bait suci terbelah menjadi dua, membuka ruang batas yang ada sehingga Allah boleh ditemui di dalam nama Kristus itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk menghadapi situasi yang sulit ini, dan mesti Tuhan memberkati kita. Amin. Kita masuk saat teduh. Terima kasih Tuhan, boleh merasakan firman-Mu yang menembus batas realitas yang seringkali kami lakukan. Mampukan kami melakukannya. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan Bapak Ibu. Sebelumnya kita akan mendengarkan firman Tuhan dari kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dan 19 mengatakan demikian. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, tetapi bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Mari kita mengucap syukur oleh karena ditebus karya Kristus dengan diiringi kidung 175 bait 1 bait 2. Terima kasih Tuhan, di tengah situasi yang tidak mudah bagi kami untuk hidup sehari-hari, namun Engkau tetap memberi kesempatan kami mengumpulkan persembahan. Terimalah menjadi bagian kami mencintai Engkau. Saat ini kami naikkan doa bagi jemaat GKJ Pacamaka Haji untuk mampu menghadapi situasi yang tidak mudah, lebih-lebih pandemi COVID-19. Biarlah kami semua bisa terus bersyukur dalam segala hal. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang harus menempuh studinya, biar tetap semangat walau harus belajar secara mandiri di rumah, dipandu oleh gurunya secara online. Biarlah kesempatan ini dipakai dengan sebaik-baiknya. Kami berdoa untuk para pasien Corona-19 supaya bisa sembuh, dan para medis diberi kekuatan, semangat yang menyala-nyala untuk melakukan tindakan yang luhur, memberikan kesukacitaan bagi semua pihak. Kami berdoa untuk para pemimpin, pemerintah, kiranya diberi hikmat supaya mengambil keputusan dengan benar. Apapun yang menjadi persoalan bangsa kami ini, terlebih mengatasi COVID-19 ini.
Tuhan, kami akan melakukan kegiatan kami sehari-hari. Tuhan menuntun langkah kami. Kami akan akhiri ibadah kami ini, dan kiranya Tuhan mengampuni ada kekurangan dosa di tengah ibadah kami ini. Doa ini kami minta di dalam nama Kristus Tuhan yang telah mengajar berdoa kepada kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan pujikan pujian penutup, serahkan pada Tuhan, Kidung 417 bait yang pertama. Semua untuk menjalankan apa yang menjadi panggilan kita di tengah kehidupan kita masing-masing. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus dan dari Tuhan Allah Bapa kita serta dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Serahkan pada Tuhan. Ibadah telah selesai dan saya mengucapkan menghayati kematian Tuhan Yesus Kristus sekaligus menyongsong kebangkitan Tuhan Yesus Kristus pada peringatan Paskah 12 April 2020 yang akan datang. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.